asbab terjadinya yang namanya Isra Mi'raj. Apa tuh menjadi asbab terjadinya Isra Mi'raj? Asbabnya diantaranya Kanjeng Rasul. Ternyata Kanjeng Rasul itu sedih. Bagaimana sedihnya? Lantaran ditinggal sama pamannya Abi Thalib namanya. Gak lama kemudian Kanjeng Rasul ditinggal sama istri tercinta yang namanya Siti Khadijah. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau ditinggal sama istri sedih apa kagak? Sedih apa ya? Nangis apa ya? Nangisnya keluar air mata. Yang sebelah mana? Kiri apa kanan? Kiri. Yang kanan? Jadi ganti. Nih ibu ditanya, Bu, kalau tinggal sama suami nangis apa kagak? Nangis apa kagak? Bohong, ibu mah nangisnya ke. Ibu masih muda ditinggal sama suami nangis. Nenek-nenek aja, nenek-nenek ditinggal sama si Aki, Masya Allah nangisnya luar biasa. Tahlil malam pertama nangis, malam kedua nangis, padahal udah nenek-nenek ditinggal sama si Aki. Ya Allah, dari malam keempat nangis sampai malam ketujuh itu si nenek masih nangis mulu. Dan penasaran, Nek, iya Pak Ustadz, nenek kenapa nih tiap malam tahlil kok nangis mulu, sedih ditinggal sama si Aki? Enggak Pak Ustadz. Loh, kok itu nangis mulu sampai malam ketujuh? Saya nangis, saya ikut tahlil, Aki-aki semua. Kagak ada yang udah bisa. Ya Allah karim. No, Kanjeng Nabi itu memiliki sifat ar-radul basariyah. Apa ar-radul basariyah? Ar-radul adalah sifat basariyah kemanusiaan. Artinya Rasul merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita lapar, ternyata Rasul juga lapar. Kalau kita haus, Rasul juga haus. Kalau kita menikah, ternyata Rasul juga menikah. Kalau kita sedih, Rasul juga sedih. Kenapa? Lantaran Rasul punya sifat ar-radul basariyah, sifat kemanusiaan biasa. Cuman bedanya sama ibu-ibu, Rasul makan, kita ke makan. Kalau Rasul makannya sedikit, kalau ibu mah sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Rasul haus minum sama kita, sama si bapak. Begitu haus pasti minum. Rasul pun demikian, cuman bedanya Rasul mah minumnya sedikit, kalau bapak mah sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum, habis ember. Rasul ditinggal anak istri tercinta menangis sedih. Begitupun kita ditinggal sama nenek. Yang pertama kali kita berjanji di depan penghulu hakikat di hadapan Allah mau sehidup semati, ternyata ditinggal duluan kita sama bini, pasti sedih. Begitupun Rasul memiliki sifat kemanusiaan, ditinggal istri yang luar biasa sampai menangis luar biasa. Bu, yang meninggal istri Nabi siapa namanya, Bu? Siti Khadijah. Waktu Nabi bersama Siti Khadijah, Nabi nikah lagi apa kagak? Enggak. Ada yang beralasan, bapak no, Rasul mah sebelum meninggal orang menikah maning, maka tunggu dulu mayatku. Ada begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau ada yang ngomong begitu, ibunya udah seperti Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah? Siapa yang kagak kenal saudagar kaya raya? Orang gajilah Arab semua mengenal Siti Khadijah. Bukan karena kayanya doang, karena kecantikannya pula. Masya Allah luar biasa. Semua yang diinginkan oleh Rasul ada pada Siti Khadijah. Cantiknya luar biasa, kaya raya, hartanya berlimpah. Begitupun perhatiannya, tawaduknya, sayangnya sama Nabi. Bukan karena hartanya banyak, tapi sama Rasul sayangnya luar biasa, belanya luar biasa. Maka istrinya yang masih muda, yang namanya siapa? Putra Abu Bakar. Siti Aisyah itu cemburu sama Siti Khadijah. Kalau Nabi menceritakan tentang kehebatan Siti Khadijah, ibu bisa nggak kayak Siti Khadijah? Iya. Siti Khadijah luar biasa, Masya Allah. Ternyata meninggal dunia
Masya Allah, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul-betul. Ini menjadi asbab terjadinya Isra wal Mi'raj, bahwa Nabi disedih amal haji kaum duka cita, maka terjadilah Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra mah perjalanan malam-malam, namanya Isra. Ibu dari rumah ke masjid ke sini jangan malam, namanya Isra. Tapi malamnya jam 12 ke sono. Bapak-bapak jam 2 bangun dari rumahnya mau ke masjid, mau sholat tahajud, Isra namanya. Kalau jalannya jam 9 ya belum. Kalau Nabi kan jam 12 ke sono. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka perjalanan daripada Isra ini luar biasa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini namanya indah, kejadian-kejadian yang terjadi peristiwa daripada Isra dan Mi'raj. Sampailah Nabi kemana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nabi sholat sendirian, ternyata di belakangnya banyak para nabi-nabi sholat sunnah berjamaah. Ama fikih ini dijadikan bahwa boleh sholat sunnah berjamaah. Kok itu Nabi sholat? Karena dulu sebelum ada perintah waktu 5 waktu sholat, itu ternyata Nabi juga sholat cuma 2 kali, sore sama pagi. Setelah turun yang 5, maka berubah yang sore sama pagi jadi sehari semalam 5 waktu. Nabi setelah perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa, baru namanya adalah Mi'raj. Mi'raj Nabi kemana? Naiknya kemana? Ke Sidratul Muntaha, Rabb Mustawa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Allahnya kagak ada. Mulai kalau dibawa ngaji mengantuk, betul-betul. Enggak bakalan lama bentaran kok. Kita ngaji bentaran nih biar paham. Hoi, hoi, hoi. Saya doain yang dengerin terpulang dari sini bawa duit sedekah ewak. Amin. Iya, apa duit amin baik. Nih, Pak. Mi'rajnya Nabi naik ke langit. Langit pertama, kedua sampai ke-7. Enggak bakalan ada yang bisa sampai tembus ke Rabb Mustawan. Enggak bakalan, kecuali hanya kekasih baginda Rasul. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan aku minallah wal mu'minuna minni. Aku ini diciptakan daripada nurnya Allah. Ini kita semua diciptakan dari nurnya Allah, bukan. Rasul dicipta daripada nurnya Allah. Langit pertama, di situ ada bulan-bulan pun, Pak. Bulan itu menuju dari bumi menuju bulan butuh 4 juta tahun. Apalagi ke langit kedua, ketiga sampai ke sono Sidratul Muntaha. Enggak bakalan nyampe. Kecuali manusia yang sudah ditentukan sama Allah. Siapa? Ya Rasul. Sehingga apa yang terjadi sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, matahari adanya di langit keempat. Siapa manusia yang sanggup ke situ sampai ke langit keempat, kebakar mungkin tubuhnya? Karena Rasul itu mengalami 4 alam. Yang pertama alam nasut, alam manusia. Yang kedua adalah alam malakut, alam malaikat. Langit pertama sampai langit ke-7. Ada alam jabarut, di atas langit ke-7 ada alam jabarut, alam kebesaran Allah. Di atas jabarut ada alam lahut, itu adalah alam nurnya cahaya Allah dan cahaya Kanjeng Rasulullah Muhammad. Nggak bakalan tembus, yang lain nggak bakalan tembus, hanya Rasul yang bisa tembus sampai ke Lauhul Mahfuz, Rabb Mustawan. Karena Rasul
50 waktu Pak. Asalnya 50 waktu. 50 waktu Nabi turun lagi ketemu sama Nabi Musa, suruh balik lagi tuh Rasul, dikurangin 5. 50 kurangin 5 tinggal berapa? 45. Datang lagi ke Nabi Musa ngomong balik lagi yang kedua, dikurangi lagi 5. Tinggal berapa? Tinggal 40. Suruh balik lagi Muhammad, balik lagi tuh yang ketiga sama Allah, dikurangi lagi 5. Jadi tinggal berapa? 35. Balik lagi sama Nabi Musa, disuruh balik lagi kepada Allah, yang keempat dikurangi lagi 5, tinggal 30. Balik lagi ke Nabi Musa, kata Nabi Musa suruh balik lagi, kurangi lagi ya Rasul, kasihan umatnya pada kecil-kecil. Balik lagi kepada Allah, dikurangi lagi 5, tinggal berapa? 25. Balik lagi ke Nabi Musa, suruh balik lagi, yang keberapa tuh? Yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 tinggal sisa berapa? 20. Datang lagi sama Nabi Musa, suruh balik lagi, dikurangi lagi 5, tinggal 15. Yang keberapa itu? Yang ke-7. Balik lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa suruh balik lagi, Rasul balik lagi kepada Allah, dikurangi 5 lagi, tinggal 10. Berapa? 8. Yang ke-9 naik lagi ke atas, naik lagi, dikurangi lagi 5, tinggal berapa? Ya tinggal 5. 9 kali Nabi bolak-balik, kata Nabi Musa balik lagi. Wah, kalau balik lagi, kalau 5 dikurangi lagi 5 berapa? Dia kagak sholat. Ya Allah, 9 kali Rasul bolak-balik Nabi Musa Allah, sehingga sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Itu dia kadang-kadang kita mah kepaksa banget ya Bu ya. Kepaksa apa kagak? Sholat yang 5 waktu yang paling berat sholat apa Pak? Sholat apa? Subuh, bener sholat subuh. Sholat subuh biarpun kita habis mandi seger ya, seger tuh tetep sholat subuh. Mama sholat apalagi musim hujan kayak begini, tarik selimut lagi, betul? Berat sholat subuh. Yang kedua sholat apa? Sholat asar, bener sholat asar berat. Masya Allah, lagi senang-senangnya main tamannya, sepedaan. Kalau ibu mau pakai sepeda listrik, sholat asar, Masya Allah berat. Yang ketiga sholat apa Bu? Hah? Isa biar panjang waktunya. Masya Allah, antar ke hampir kagak sholat, betul nggak? Sholat yang keempat apa? Semua kagak sholat berarti ya? Ya Allah. Dulu masukkan di lagu namanya kita tahun 70-an, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu mah buat ibu-ibu yang sibuk lah. Ibu gawe apa loh, gadang subuh sampai kesiangan, tidur jam 7 suruh kesiangan. Bu, sholat isya ketiduran, Masya Allah. Sholat isya ketiduran, orang mah yang habis dari kantor capek datang ke rumah tidur blek pulas. Lah ibu, gadang. Betul. Sholat subuh kesiangan, ibu masa dari jam 7 tidur, masa subuh masih kesiangan. Sholat duhur kerepotan, repot bagi yang kerja di sawah. Oh, di sini mana ada sawah ibu? Di rumah ngerumpi doang. Ngobrol berdua kayak CRT. Ibu, sampai lupa sholat duhur, repot katanya. Yang repot mana? Yang dulu ngerambek di sawah, badan pada kotor semua, repot. Asal macet di perjalanan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada kerjanya di kantor Jakarta jauh, pantes. Nah di sini mah mana? Betul ya? Maka pantes tuh kata nenek kita, itulah dia si pendusta agama, datang waktu sholat ia berpura-pura. Iya tahun 70-an kan? Allah bener lagi masih cantik tahun 70-an. Insya Allah. Bu, ibu, jangan sampai kita menyepelekan yang namanya sholat. Man tahawwala
12 5 rukun Islam, 6 rukun iman. 6 tambah 5 berapa? Tambah 1 lagi rukun ihsan jadi berapa? 12. Mati suul khotimah, maka celaka 12. Kenapa? Itu amalan waktu di dunia percuma lantaran mati keluar daripada dunia. Yang rujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia tidak dibawahi iman. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka jangan sepelekan nanti di padang mahsyar akan kelihatan cahaya. Orang-orang yang suka salat itu kelihatan cahayanya, bangun daripada ba'as, dibangunkan daripada ba'as manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti terakhir isi dunia dibangunkan sama Allah. Namanya adalah alam ba'as. Di situ berbeda-beda wajah-wajah para manusia. Ada wujuhuhum kan nujum, wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang gemerlap di langit. Ditanya sama malaikat, kamu ini siapa? Kok wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang? Mereka menjawab, kami ini adalah waktu di dunia begitu suara azan berkumandang berhenti semua aktivitas. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang majul berhenti, yang lagi ngojek berhenti, yang lagi nyuci berhenti. Dengar azan berhenti aktivitas, maka nanti di yaumil ba'ats dibangkitkan daripada ba'ats menuju kepada mahsyar, wajahnya bercahaya seperti bintang. Alhamdulillah. Yang kedua, wajahnya seperti bulan purnama, bercahaya lebih cahaya daripada yang namanya bintang. Ditanya sama malaikat, kamu ini siapa? Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Mereka menjawab, apa kata mereka? Aku tuh waktu di dunia begitu azan berkumandang udah punya wudu. Kak, Kak, dengar azan bapak udah punya wudu apa belum? Kadang-kadang azan di masjid kata pilih, Pak, Mas udah azan, tar dulu kapok masih sebatang. Betul nggak? Kata si bapak, loh yang adan udahan belum komat. Ada yang begitu? Sebelah mana duduknya? Coba. Yang adan udah berhenti komat jadi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak, Mas di masjid udah komat, belum ke walak doli. Oh, dia kedengeran di masjid. Amin. Pak, di masjid udah amin, belum ke 1 rakaat. Ada yang bisa ada? Suami itu. Masya Allah. Bercahaya seperti bulan purnama. Yakni tatkala azan berkumandang, dia udah memiliki wudu. Alhamdulillah. Ada lagi kelompok ini yang luar biasa. Wujuhuhum kasyamsi, wajahnya bercahaya seperti matahari. Sampai kaget ini malaikat sehingga nanya, kamu ini siapa? Wajahmu bercahaya seperti matahari. Siapa kamu gerangan? Mereka pada menjawab, wahai malaikat, kami ini adalah waktu di dunia begitu berkumandang suara azan, kami udah ada di Masjid Al-Istiqomah. Alhamdulillah. Ada apa kakak? Masjid apa? Al-Muttaqin. Azan berkumandang, bapak udah ada di masjid. Ada apa kakak yang gitu? Ada apa kakak? Alhamdulillah. Nanti dibangunkan dari alam kubur menuju ke padang mahsyar.
Cahayanya cahaya lampu bola 5 volt. Yang dengar adzan masih asik, betul-betul. Kasih uduk, si nasi, apa tuh tentunya? Nasi perak, si nasi uduk dimakannya di daun talas. Dengar beduknya suka, tapi diajak sholat pada malas. Ada orangnya, belah mana duduknya. Maka suksesnya ini acara adalah begitu selesai kita acara Rajab, sholatnya semakin kompak, amin. Jamaahnya semakin banyak, amin. Ibunya semakin soleha, amin. Bapaknya semakin soleh. Insya Allah kalau bapaknya soleh, insya Allah saya pastikan anaknya bakalan jadi anak mang soleh. Nama bapaknya soleh, pasti anaknya bakalan jadi anak bapak soleh. Ya bu ya, bu siap bapak soleha, siap bapak soleha, siap bapak kakak. Woi sekali lagi siap bapak soleha. Emang gimana sih Ustaz wanita soleh? Wanita sholatnya bukan lagi ngaji, bukan? Wanita sholatnya bukan lagi jalan-jalan, bukan? Wanita soleha bukan lagi kondangan, bukan? Wanita soleha adalah tak kalah dia ada di rumah. Di rumahnya dia masih nyok-nyok sama suami, Pak. Di rumahnya dia baik gak bahasanya sama suami. Di rumahnya dia sering manyun-manyun sama suami, Pak Kakak. Di rumahnya dia sering ngeladenin suami, Pak Kakak. Di rumahnya dia baik gak bahasanya sama suami. Berarti dialah istri yang soleha. Kalau di pengajian mah beda, bukan. Kadang-kadang di pengajian mah Pak cantik-cantik, Pak gelis-gelis, Pak endah-endah. Di rumahnya mah sama suami monyong. Rambutnya warna apa? Wanita solehah di rumah, bukan di tempat pengajian. Kalau ibu di tempat pengajian cantik, hebat, masya Allah, di rumahnya kalah sama suami, enggak solehah. Itu namanya wanita solehah. Tahu solehah? Ya solehah dia di depan main tiktokan. Suami sakit di foto jadi status. Mana orangnya? Colok sih. Masya Allah, tabarakallah. Bu, Pak, udah berasa? Udah ya, udah jam setengah 10. Setengah 10 lewat 1 jam. Mudah-mudahan ada berkahnya. So maaf, saya nggak kemana lagi, langsung tancap Cibarusa, Kecamatan Serang dulu. Kita ketemu sama Emu di sana. Mudah-mudahan masih ada waktu diberikan kelancaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan barokah, berikan sehat walafiat.